Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat datang pada saudara-saudara peserta yang sudah hadir pada pertemuan kita kali ini. Eh, Hari ini kita akan kita masuk pada Pekan Sejarah dan Kebudayaan bagian 4. Kita akan membahas mengenai kebudayaan Melayu menurut Syed Naqib Alatas menegaskan Islam menggugat orientalisme dengan narasumber Ismail Al-Alam, manajer program Yayasan Bentala. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan kembali untuk bertemu dalam kajian kita pada sore hari ini. Untuk selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama-sama kajian kita pada sore hari ini. Kepada Mas Ismail Al-Alam, kami persilahkan. Monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengar? Waalaikumsalam. Kedengeran, Mas? Ya, terima kasih saudara Akfa Dityo ya. Iya. Ini lihat di sini ada nama Sunardi. Ini Pak Sunardi, dosen terkenal dosen saya, Pak. Halo, Pak Sunardi. Afwan bukan, Dad? Oh, bukan. Saya kira dosen saya. Karena tadi saya juga posting ke grup teman-teman kuliah. Dan saya mengharap teman itu terlibat juga. Ya, jadi kita akan bicara ya. Saya mohon maaf ya tidak bisa menyiapkan slides. Nanti saya hanya akan share screen ini saja, apa namanya, whiteboard gitu ya. Ini sekarang sudah bisa ya. Jadi saya hanya akan membuat ini terlihat apa di sini whiteboard ya? Ya, terlihat. Oke. Ya, jadi saya hanya akan sedikit membuat tata konsep yang sederhana terkait tema-tema yang akan kita diskusikan sore hari ini ya, teman-teman. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya pada saudara-saudari yang mengundang saya dari segi wawasan Islam ya, terus dari Young Historians Bond. Wah, ini keren banget ini namanya ya. Islamic Bond. Kemudian ada apa itu Labda Ki Ageng Henis. Saya sebenarnya bukan seseorang yang begitu mendalami kebudayaan Melayu, termasuk dinamikanya hari ini ya, seminggu 2 minggu terakhir kita bicara tentang bahasa Melayu sebagai bahasa Asia Tenggara dan sebagainya. Nah, itu saya sebenarnya tidak begitu antusias untuk terlibat atau mendalaminya, karena memang saya bukan orang Melayu secara sukuan begitu. Dan saya juga bukan orang Jawa, saya bukan orang mana-mana, saya tidak bisa mengidentifikasi diri saya dengan suku tertentu karena orang tua keluarga itu sangat beragam. Saya lahir juga di Jakarta, besar juga di Jakarta dan di pinggiran Jakarta, jadi tapi juga bukan Betawi begitu ya. Jadi saya tidak merasa terikat dengan budaya tertentu. Tetapi yang membuat saya berkomitmen ya, dengan apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Naqib Alatas, selanjutnya saya akan sebutkan lagi, itu adalah hasil islamisasi kebudayaan yang menurut saya penting untuk dipegang menjadi pijakan kita bersama dan senantiasa dikembangkan dan diperluas oleh generasi kita, baik itu Melayu Islam, Jawa Islam, ya Pak Arief mungkin sudah jelaskan juga di pertemuan-pertemuan sebelumnya, Ustadz Sansori juga mungkin sudah banyak singgung itu, ya, yang itu memberi kita asas yang kuat gitu untuk hari ini dan masa depan. Nah, itu saja sih menurut saya. Jadi yang penting
untuk kita sadari bersama ya tentang kebudayaan. Nah, sebelum bicara lebih jauh tentang kebudayaan Melayu itu sendiri, saya akan perkenalkan sosoknya, akan kita jadikan rujukan bersama ya, rujukan bersama di dalam apa namanya, di dalam diskusi sore hari ini. Kita akan mempelajari seseorang bernama Syekh Muhammad Nagib Al-Atas. Ya, beliau adalah seseorang yang sarjana di dalam pemikiran Islam ya. Beliau orang yang lahir di Bogor, ya, lahir di Bogor, tapi waktu itu belum ada Indonesia karena masih belum merdeka. Dari keluarga habaib, ya kalau yang pecinta Habib mungkin pernah mendengar istilah, mungkin pernah mendengar nama Habib Empang di Bogor, ulama besar di zamannya, makamnya masih diziarahi sampai sekarang. Nah, Syekh Nagib ini adalah salah satu dari beliau, Habib Empang. Beliau seorang sarjana dalam pemikiran Islam, terutama di bidang kalam, filsafat, karena beliau memang mendalami bidang-bidang itu di kampusnya ketika berkuliah dulu. Beliau kuliah pertama-tama di University Malaya di Singapura, yang sekarang menjadi National University of Singapore. Kemudian kuliah S2-nya di McGill University. Nah, itu salah satu kampus, salah satu institut studi Islam awal-awal di Amerika Utara, namanya Institute of Islamic Studies McGill University, didirikan oleh seorang orientalis besar dan cukup simpatik pada Islam, ya, namanya Wilford Caldwell Smith. Lantas beliau melanjutkan lagi S3-nya di School of Oriental and African Studies di London, SOAS of London. Di 3 kampus tersebut, beliau menghasilkan karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pemikiran Islam ini. Nah, lebih khusus lagi, pemikiran Islam di kawasan yang secara kebudayaan kita sebut sebagai Melayu, atau Melayu Nusantara lah, Melayu Islam, Malay Archipelago. Jadi bukan Melayu sebagai entitas suku tertentu yang secara afirmatif diberi ruang secara politis di Malaysia, tapi Malay Archipelago, ya, Kepulauan Melayu. Nah, itulah Kepulauan Melayu. Kepulauan Melayu Nusantara itu ya membentang bukan hanya di ya sekarang kita sebut Malaysia dan Indonesia, tapi ya sampai ke Patani di Thailand, ke Filipina, bahkan sampai mana tuh, Madagaskar. Ya, karena apa? Karena ada kesamaan bahasa, tutur, karena ada kesamaan agama, ada kesamaan dan ada jejarnya aktif gitu. Jadi bukan hanya kesamaan itu saja yang mungkin bisa terbentuk secara kebetulan, tapi jaringan-jaringan tersebut juga dibangun secara aktif. Kalau teman-teman ini ada, kalau salah ini ya, ada yang dari sejarah kebudayaan, sejarah peradaban Islam Win Surakarta ya. Nah, itu kalau teman-teman baca bukunya Profesor Azumardi Azra tentang jaringan ulama, itu adalah di empirisnya gitu ya, bagaimana jaringan keilmuan, jaringan keislaman itu dibangun sedemikian rupa dengan sangat kukuhnya. Nah, beliau mendalami pemikiran Islam di ranah di kawasan ini, di kawasan yang bernama Melayu ini. Ketika S1 beliau menghasilkan karya tulis tapi ini bukan skripsi ya, maksudnya bukan yang diwajibkan kampus gitu. Itu tentang para sufi di Malaysia. Di oldest saya lupa judulnya.
pokoknya tentang Sufi dan tarekat Sufi di Malaysia. Some aspect of Sufism, beberapa aspek dari tasawuf as understood and practice among Malays, ya, sebagaimana dipahami dan diamalkan di antara orang-orang Melayu. Beliau lacak genealoginya, tarekat di sana di Melayu yang beliau temui itu tarekat apa saja, genealoginya kemana, ya amalan-amalannya dan seterusnya. Nah, di S2 di McGill, beliau menulis satu pemikiran ulama, sebenarnya asalnya dari Ranir, dari India, tapi dia menjadi mufti dan berkembang di Aceh, namanya Nuruddin Aramiri. Di S3-nya untuk studi doktoralnya beliau meneliti Hamzah Fansuri, satu periode lagi lebih mundur dari Nuruddin Aramiri, yang itu di Barus Pak Jokowi juga sudah canangkan sebagai titik nol peradaban Islam, ya, karena memang peran-peran mereka, peran Hamzah Fansuri dan kesarjanaan, keulamaan dan kesarjanaan itu sangat besar, ya. Itu berpengaruh terhadap Melayu Islam sebagai identitas. Nah, jadi memang beliau mendalami pemikiran Islam, ya, khususnya di baik secara umum. Secara umum maksudnya itu ya kalau kalam ya ada Imam Al-Asy'ari, ya Al-Baqillani, gitu ya. Filsafat ya ada Ibnu Sina, ada Nurus, sebagainya, ada Al-Ghazali, tasawuf juga ada Al-Ghazali, ada Ibn Arabi. Dan itu secara umum, maksudnya dalam hubungannya dengan pemikiran Islam yang global gitu. Nah, maupun secara khusus. Saya ketik ini kelihatan ya. Dan kalian mengacu ke sini saja gitu. Kalau ada yang mau catat, kalau enggak juga apa-apa. Ini saya cuma pengantar tipis saja. Nah, maupun secara khusus ya, tanah Melayu. Dari sini ya, dari peran kesarjanaannya ini, dan itu masih terus, maksudnya selain karya-karya yang ditulis selama perkuliahan beliau, ya setelahnya masih terus beliau sangat produktif menulis buku di bidang pemikiran Islam. Itu hasilnya banyak yang menunjukkan otentisitas. Otentisitas itu maksudnya kekhasan bahkan kebaruan yang merupakan hasil gagasan beliau sendiri, tetapi sekaligus kekokohan dalam mengambil pijakan, karena beliau tetap berpijak pada tradisi intelektual Islam yang lampau, yang lebih hadir dan lebih kokoh jangkauannya. Jadi beliau tidak meninggalkan ulama-ulama kalam, sahabat tasawuf itu, termasuk yang di negeri Melayu, tetapi beliau justru menjadikan mereka sebagai dasar, sebagai titik berangkat gitu ya, dan menyatakan kembali gagasan-gagasan mereka yang banyak dilupakan oleh orang. Orang sekarang masih bicara tentang ilmu, masih bicara tentang kolbu, akal, dan sebagainya, tetapi maknanya ya mungkin sudah jauh berbeda dari apa yang dijelaskan oleh para pemikir Islam besar di masa lampau. Nah, beliau menegaskan itu kembali, bahwa kita sebagai Muslim ya harus kembali pada istilah-istilah kunci dalam pandangan Islam yang memberi kita satu pandangan yang tepat sekaligus tetap mengenai hakikat sesuatu, dan itu hanya bisa diraih kalau kita kembali kepada ulama. Jadi gitu, itu yang beliau lakukan, dan dari sana beliau mengelaborasi juga isu-isu keilmuan dalam Islam dan Barat, isu sekularisme di Barat dan dampaknya terhadap dunia Islam.
beliau juga menegaskan kembali, mengantarkan kita pada pemahaman yang utuh dan sepadu tentang metafisika Islam, ya, tentang pandangan Islam terhadap wujud dan sebagainya. Nah, inilah jadi pijakan yang beliau pilih itu sudah tepat, ya, yang intelektual Islam yang kaya dan besar. Bidang-bidang yang beliau respons di masa ini pun itu adalah bidang-bidang yang tepat, yang paling hakiki, dan itu hanya bisa direspons tadi dengan asas intelektual yang tepat juga, yang berdasarkan pemikiran Islam tradisional itu. Ya, tanpa itu kita mungkin tidak akan bisa memberi jawaban yang sepadan terhadap persoalan-persoalan di dalam kebudayaan, pendidikan, dalam keilmuan dan sebagainya. Nah, ini yang membuat nama Syed Naqib ini sangat penting, ya, untuk kita pelajari. Bahkan bagi saya bukan sekadar pilihan lagi, tetapi harus menjadi salah satu dari nama yang wajib kita pelajari sebagai sarjana Muslim hari ini, gitu, sebagai bagian dari dunia akademi hari ini. Nah, itu ya, jadi sosok beliau kira-kira begitu. Nah, sekarang kita khususkan pembahasan, karena banyak lagi kalau kita mau bicara tentang beliau dan pemikiran-pemikiran utamanya, tapi kita sempitkan pembahasan kepada pandangan beliau tentang kebudayaan. Kelihatan ya, Pak Adityo, ini saya nulis kebudayaan titik 2, kelihatan ya? Iya, kelihatan, Mas. Oke. Nah, apa itu kebudayaan? Ya, orang kalau bicara dengar kata kebudayaan kan yang terbesit di pikiran kita mungkin serta-merta suatu perayaan, seremoni, suatu pertunjukan gitu ya, tari-tarian, topeng dan sebagainya. Nah, itu jelas salah satu produk dari kebudayaan. Apalagi semenjak ada masa di mana pemerintah kita menempatkan kebudayaan, gitu ya, Kementerian Kebudayaan dan Kemenbudpar, Kementerian Budaya dan Pariwisata zaman Pak SBY itu. Semakinlah mana kebudayaan itu menyempit, ya, pada tadi urusan-urusan yang menopang hal pariwisata itu. Nah, di Jawa berarti candi atau tari-tarian atau itu, itu satu kebudayaan, tapi kebudayaan tidak sesempit itu. Nah, pandangan yang lebih keliru tentang kebudayaan, ya, kerap kali mengaitkan kebudayaan pada sesuatu yang hidup di bawah spontanitas masyarakat. Makanya sering dibilang budaya korupsi, budaya kacau gitu, inginnya tuh didahului tanpa memikirkan hak orang lain, kan gitu. Budaya tadi budaya korupsi, ya kan. Jadi sudah membiasa mengurat akar menjadi norma baru, sehingga hal-hal yang mengecamnya, gitu ya, minta kwitansi setiap kali ditarik pungli misalnya gitu, nah, itu akan dianggap mengganggu dan dianggap mengganggu kebiasaan, mengganggu kebudayaan, atau bahkan yang bukan pungli itu akan diganggu. Nah, itulah orang kerap kali mengaitkan kebudayaan dengan hal-hal yang spontanitas manusia dalam aspek-aspek tertentu. Tetapi sebenarnya itu hanyalah percik-percik kecil saja, ya, dari kebudayaan manusia. Karena kebudayaan itu adalah seluruh yang dihasilkan manusia, ya, seluruh ini. Gadget yang kita gunakan hari ini, ya, gawai yang kita gunakan hari ini, dan softwarenya, terus juga pakaian yang kita gunakan hari ini, bahasa yang kita pilih hari ini untuk berdiskusi di forum ini, dan juga
forum-forum lainnya, itu semua ya hasil dari kebudayaan, bangunan dan sebagainya. Itu adalah kebudayaan, karena kebudayaan memang hasil olah cipta karya karsa manusia. Gitu. Kalau kata Pak Kuncalaningrat. Ya, jadi cipta karya karsa manusia. Dan itu kaitannya dengan apa? Tapi manusia kan tadi ya, manusia menciptakan, menghasilkan karya, menjunjung karsa. Itu dia bukan seperti makhluk-makhluk hidup lain yang menghasilkan hal sejenis tetapi berdasarkan naluri semata, ya enggak? Lebah tuh punya bangunan bagus gitu kan, bisa bangun sarang yang katanya tidak membuat madu menetes, atau apa itu rayap kan katanya bisa bangun sarang yang tinggi dan dalam itu ada kompleks ruang-ruangnya dan sebagainya. Tapi itu semua dibentuk berdasarkan naluriah saja gitu, naluriah yang apa, yang genetika naluri betah hidup dan terus menerus yang diwariskan, sehingga ya tidak ada inovasi gitu. Nah, ini beda dengan manusia. Semua yang di manusia, bahkan slide saya ini kenapa slide saya begini? Ini kan menghasilkan cara saya memandang. Nggak ada estetisnya sama sekali gitu kan. Nah, bahkan ini bukan slide, ini tampil apa ini tadi whiteboard saja. Manusia itu selalu memiliki dasar pemaknaan tertentu, baik dia sadari, dia sengaja ataupun dia tidak sadari. Nah, dasar-dasar pemaknaan ya dan juga tanda-tanda yang menampung makna itu adalah kebudayaan. Maka seringkali kajian kebudayaan mempelajari sistem tanda dan makna di dalam masyarakat tertentu, ya, dalam peristiwa kemanusiaan tertentu. Ya, jadi sistem tanda dan makna itu kebudayaan. Kebudayaan Jawa, batiknya, tari-tarinya, apalagi gamelannya dan seterusnya itu pada mulanya dihasilkan dengan makna-makna tertentu yang hendak disampaikan. Kemudian dia diajarkan turun-temurun jadi nilai tata laku. Dan itulah tanda-tanda yang dimiliki bersama oleh masyarakat Jawa. Makanya dia tidak boleh sembarangan, maksudnya dia tidak boleh ditandai atau dimaknai dengan cara yang berbeda. Sekali itu terjadi, pasti akan ada perlawanan, akan ada gugatan lah dari masyarakat yang masih menjunjung sistem tanda dan makna tersebut. Ya kan? Kalau nggak salah saya lupa ya berapa tahun lalu, jadi ada sepatu ini, kalian pada punya nggak tuh, mahasiswa biasanya punya tuh sepatu Aero Street ya, 100 ribuan tapi bagus gitu. Itu kan pabriknya di Solo. Suatu ketika mereka itu memproduksi sepatu dengan alasnya itu, alas yang bagian bawahnya itu, tapak kakinya itu yang bersentuhan dengan tanah, itu motifnya parang apa gitu ya di dalam batik Solo. Itu langsung digugat habis-habisan oleh para budayawan, oleh pemerintah juga kalau nggak salah. Walaupun itu dimediasi dan akhirnya dengan solusinya ya selesai, itu ditarik semua, diproduksi ulang. Karena ini tanda dan makna yang terkandung dalam batik itu sangat luhur dan langsung akan menjadi penistaan begitu saja kalau dia diletakkan di tanah gitu. Nah itu kebudayaan cipta karya karsa manusia. Tapi persoalannya, apakah agama itu masuk ke dalam lingkup kebudayaan ini, atau dia adalah sesuatu yang lahir, sesuatu yang datang dari sumber yang lain.
Nah, di sini Syekh Nakib menegaskan bahwa para orang-orang sekular ya, orang-orang yang antropolog ya, filsuf, sosiolog, sebagainya itu menempatkan agama itu di bawah kebudayaan, atau agama adalah salah satu hasil kebudayaan, sehingga ia pada dirinya bukanlah sesuatu yang berasal dari hal yang suci, sumber yang suci, sumber yang benar, sumber yang mulia dan sebagainya, melainkan dia adalah hasil reaksi manusia terhadap alamnya, ya, hasil upaya menyesuaikan diri manusia terhadap alamnya. Makanya konsep ketuhanan akan terus berubah-ubah dari animisme, dinamisme ke personifikasi dalam bentuk politeisme gitu kan, adanya dewa-dewa yang dipersonifikasi ya, mengikuti wajah leluhur, mengikuti wajah totem. Totem itu artinya binatang yang dipilih, yang ditentukan karena memiliki keagungan tertentu gitu ya, atau mengikuti sosok-sosok apapun lah, dipersonifikasi dengan cara seperti itu kemudian disembah. Lalu berubah lagi menjadi monoteisme purba, ya ada satu penguasa saja di antara patung-patung itu. Nanti ada monoteisme lanjutan yang katanya itu adalah agama Abrahamik, karena monoteisme itu sudah mengajarkan kita untuk berpikir abstrak, ya, tidak ada lagi satu yang bahwa Tuhan itu bukan sesuatu yang bisa dirupakan gitu. Kemudian berubah lagi menjadi isme-isme lain sampai berujung pada ateisme. Nah, bagi pandangan mereka ini, ya tadi agama adalah salah satu hasil kebudayaan manusia saja. Dia bukan wahyu, bukan macam-macam. Dia kebetulan misalnya ditemukan oleh seorang bijak bestari, ya, seorang sastrawan, seorang yang karismatik di komunitasnya, sehingga komunitasnya semakin percaya dan mengafirmasi semua ucapan orang-orang yang tadi yang dianggap berwibawa, berkarisma itu. Di situ terbentuklah tata nilai, tata ritual dan sebagainya. Jadi agama itu bagi kita adalah hasil dari kebudayaan. Nah, konsekuensinya tidak ada dan baik, ya, karena orang mengira agama adalah penjamin manusia untuk mengetahui kebenaran dan kebaikan yang tetap itu dari Tuhan. Tapi kalau ternyata agama bukan dari Tuhan, melainkan justru dari kebudayaan manusia itu sendiri, ya, maka tidak ada lagi ukuran mengenai apa yang benar dan baik. Ya, dari dua pendapat atau tiga pendapat, dari dua keadaan atau tiga keadaan, kita tidak bisa menilai yang satu lebih benar dibandingkan yang lain, atau yang satu benar yang satu batil atau salah. Juga tidak bisa lagi menilai yang satu lebih baik dibandingkan yang lain, ya, atau yang satu baik sedangkan yang lain buruk. Tidak ada kuasa penilainya, tidak ada pegangan untuk pemberian nilai itu. Ya, karena agama itu ya hasil kebudayaan manusia dan dia relatif saja. Suatu kebudayaan bisa menilai baik satu persoalan, satu perbuatan, tapi itu justru akan dinilai sangat buruk oleh kebudayaan dan perbuatan atau oleh kebudayaan yang lain. Ya, satu kebudayaan bisa menilai benar suatu pernyataan tentang Tuhan, pernyataan tentang hukum manusia, pernyataan tentang amal ibadah manusia, pernyataan tentang kehidupan setelah kematian dan sebagainya. Tapi ya belum tentu menjadi benar bagi kebudayaan yang lain, karena kebudayaan yang lain siapa tahu punya pernyataan-pernyataan kebenarannya yang khas dan berbeda dari yang pertama tadi itu. Jadi kalau yang pertama bilang kebudayaan pertama bilang Tuhan adalah A, bisa jadi
kebudayaan lain bilang Tuhan adalah X. Ya, ini spektrumnya sangat jauh. Nah, ini konsekuensi ketika kita menempatkan agama sebagai hasil dari kebudayaan. Bagi Syed Nagib Al-Atas, kondisinya adalah kondisi yang harus kita pegang sebagai muslim adalah sebaliknya, ya. Posisi yang harus kita pegang sebagai muslim adalah sebaliknya, yakni agama adalah asal atau ibunda, kalau bahasa ibunda maksudnya apa ya, ibu dari kebudayaan, ya, di mana kita, ya, di mana kita sebagai insan, hamba Allah, sebagai ciptaan Allah yang berakal, itu senantiasa berutang diri, berutang budi, berutang daya. Nah, kita berutang diri, budi, dan daya pada Allah. Ya, pada Allah. Ya. Membayarnya hati. Ini luas sekali maknanya, bukan hanya agama dalam artian tidak kacau atau dalam artian institusi keagamaan, ya, tapi dia itu mencakup kondisi keberutangan, ya, karena tadi kita berutang diri, budi, dan daya pada Allah, serta disertai cara membayar yang benar, yakni dengan ibadah. Dia juga mencakup penguasaan, kesesuaian dengan fitrah, gitu ya. Juga tentang upaya terus-menerus memanusiakan manusia, memberadabkan manusia. Maka din itu begitu. Ya, maka cara membayarnya adalah mentaati din. Tapi ya, Islam juga mengakui bahwa unsur Islam juga mengakui bahwa manusia juga memiliki asal. Ya, Islam juga mengakui itu. Jadi bukan berarti karena kita hanya utang diri, budi, dan daya. Budaya itu kan budi dan daya, ya. Itu pada Allah, serta-merta kita menjadikan ekspresi kebudayaan kita itu seragam dan itu kita kira sesuai dengan Islam. Itu tidak seperti itu, teman-teman. Ya. Jadi dalam Islam, ya, keunikan, kekhasan masyarakat, budaya tertentu itu diakui. Ya, manusia punya ciri primordial itu. Ya, kita lahir tadi itu sebagai orang Jawa, sebagai orang Sunda, orang Minang, orang Manado, orang Bugis, dan sebagainya. Itu memang itu memang tadi itu khas pengakuan Islam terhadap ciri primordialitas manusia. Ini yang tidak bisa tidak bisa dihilangkan begitu saja. Demikian juga Melayu. Maka ketika kita bicara lebih jauh tentang kebudayaan tertentu, dalam hal ini tadi ya kebudayaan Melayu, maka dia adalah hasil dari Islamisasi, ya. Dan juga bisa ditambahkan ini bisa ditambahkan kebudayaan Melayu Islam, atau kebudayaan Jawa Islam, atau kebudayaan Farsi ya Persia Islam, kebudayaan Turki Islam, kebudayaan Arab Islam bahkan. Ya. Dia adalah hasil Islaman, ya, kebudayaan Melayu lama. Ini posisi-posisi normatifnya seperti ini. Ya.
Sebagaimana Arab juga demikian, ya, Arab Islam itu adalah pengislaman dari hal-hal yang sudah menjadi primordial bagi masyarakat Arab ya di masa wahyu itu turun gitu. Yang sesuai dengan Islam, sesuai dengan din, ya, sesuai dengan keberutanan kita pada Allah itu dipertahankan bahkan ditinggikan lagi gitu. Yang tidak sesuai dikecam, dihapus perlahan-lahan, dan itu disebut jahiliyah, kan gitu. Nah demikian juga kebudayaan lain gitu ya, kebudayaan Melayu sebelum Islam ada yang sesuai dengan kebaikan dan kebenaran yang diajarkan Islam, tapi ada yang tidak sesuai. Nah yang sesuai ini kemudian ditinggikan oleh Islam, diislamkan, diislamisasi. Sedangkan yang tidak sesuai ditinggalkan, dihilangkan perlahan-lahan, walaupun tidak dihilangkan dengan bentuk koersif ya, dalam bentuk hukum misalnya ya, dilarang, dipersekusi, itu enggak begitu juga. Ya, karena ada kebudayaan, sistem tanda dan makna manusia, maka dia ditransformasi perlahan-lahan gitu, lewat pendidikan. Transformasi perlahan-lahannya nanti akan saya singgung di bagian selanjutnya. Tapi intinya begitu ya, ketika kita bicara budaya Melayu Islam atau Jawa Islam atau apapun gitu ya, Bugis Islam, dan juga di masa depan mungkin ada lagi kebudayaan baru yang terislamkan, dia adalah hasil dari pengislaman kebudayaan yang lamanya. Tapi apa itu pengislaman? Nah, gitu ya. Apa itu pengislaman? Kita akan masuk islamisasi. Teman-teman sekalian, ya, itu bukan sekadar konversi seperti kita misalnya dengan istilah kristenisasi. Ya, konversi mungkin mudah dibayangkan ya. Kalau konversi mudah dibayangkan kan, orang dari bukan Islam bersyahadat masuk Islam, sekarang bukan hanya setelah masuk Islam masuk YouTube gitu kan kalau sekarang. Tapi kalau yang dimaksud Syekh sebagai Islamisi bukan sekadar itu, melainkan apa? Melainkan pembebasan. Ya. Ya. Dan dari dari kuasa nafsu hewani. Nah ini jadi ketika Islam hadir ke ke konteks kemanusiaan tertentu, Islam itu kan tanzil. Tanzil itu artinya sesuatu yang diturunkan oleh Allah. Dia bukan bikin-bikinan manusia gitu. Walaupun dengan bahasa Arab yang jelas gitu kan. Justru bahasa Arab yang jelas itu adalah bentuk wahyu yang bahasa yang dipilih Allah, ditakdirkan oleh Allah untuk menjelaskan realitas. Nanti kita masuk lagi di situ. Tapi intinya Islam itu bukan hasil renungan Nabi Muhammad subjektif, terus mengarang-arang, terus orang pada percaya, akhirnya diikuti, dan karena itu adalah dimensi subjektif Nabi Muhammad, maka ia adalah sesuatu yang bias Arab, ya kan? Bukan seperti itu, teman-teman. Dia adalah sesuatu yang tanjil, diturunkan oleh Allah. Dari sesuatu yang melampaui ruang dan waktu, gitu. Nah, sehingga ketika Islam hadir, dia senantiasa membebaskan manusia. Ya. Kenapa Islam itu pembebasan manusia? Ya. Nah, ini teman-teman yang suka bicara pembebasan, ya, liberation, gitu-gitunya, itu penting juga nih belajar tentang Islam. Karena Islam juga pembebasan. Ya. Karena manusia dalam kondisi jahiliyahnya, dalam kondisi pra-Islamnya, itu dia dibelenggu. Dia dibelenggu, maka dia harus dibebaskan. Siapa yang membelenggunya dan mengapa bentuk kebebasannya adalah Islam? Ya, yang membelenggunya adalah tadi nih kuasa-kuasa magi dan tradisional.
penjelasan-penjelasan yang keliru mengenai realitas yang itu diwariskan oleh leluhur gitu ya, oleh lingkungan, ya, tabu-tabu yang tidak boleh dilanggar, padahal itu tangan dengan pendirian kita, dengan akal sehat kita, dengan agama kita. Pokoknya manusia dibebaskan dari itu semua, dibersihkan ya. Nah, masuk dari penjelasan-penjelasan yang keliru mengenai sebab dan akibat, gitu. Mitos, klinik, ya, tahayul, bid'ah, khurafat, sebagainya itu kan merujuk kepada pengertian nomor satu ini. Ya. Tapi itu yang hanya bertentangan dengan Islam. Artinya ada juga nilai-nilai tradisional yang sesuai dengan Islam tadi tuh, yang sesuai dengan penjelasan Islam mengenai kebenaran dan kebaikan. Dan itu adalah puncak bagi kebudayaan tersebut. Dan hanya dengan Islam lah dia bisa mampu meningkat lagi, gitu. Mampu berkembang lagi. Ya, kita orang Timur kan seringkali bilang kita orang Timur menjunjung gotong royong gitu ya, menjunjung tepok seliro gitu ya, tepok seliro, rukun dan sebagainya. Itu kan sesuatu yang sudah hidup di tengah kita. Kemudian Islam hadir membebaskan bentuk gotong royong, bentuk tepok seliro yang yang chauvinis, yang rasis gitu ya, atau yang feodal, dan justru mengembalikan makna itu sesuai dengan Islam, dan itu Islam meninggikan lagi. Jadi kondisi-kondisi pra-Islam itu membelenggu kita. Kita harus bebas dari belenggu itu. Dan bentuk kebebasan yang hakiki adalah ketika kita bisa hidup sesuai dengan fitrah kita. Itu kan kebebasan. Gitu. Jadi bukan sekadar berbuat semau-mau kita. Karena bisa jadi perbuatan yang semau kita itu ada dia di belenggu nomor 3 tuh. Ya kita mengakui perbuatan semau kita, tapi sebenarnya itu hanyalah dorongan atau kuasa jiwa hewaniah kita, ya, yang memang cenderung untuk kenikmatan jasmania. Kebebasan dalam Islam, ya, ketika berkaitan dengan manusia, itu adalah ikhtiar untuk mewujudkan kondisi yang sesuai fitrah manusia. Burung itu, teman-teman, ya fitrahnya kan terbang gitu kan, kakinya fitrahnya untuk hinggap di dahan. Artinya ketika dia di sarang pun, ya, senikmat apapun, itu ya bukan alamnya dia, bukan fitrahnya dia. Atau ketika dia dilepas liarkan, tapi di tengah kota, tengah Jakarta lah itu tuh, pohon udah jarang, ya yang paling banyak sudah tinggi, maka dia juga akan bingung, dia akan kesulitan mewujudkan fitrahnya. Jadi fitrah itu mencakup keseluruhan, dan itulah kebudayaan manusia harusnya seperti itu, seluas-luasnya bertujuan untuk aktualisasi fitrah manusia sebaik-baiknya. Dan itu hanya bisa diperoleh ketika Islam hadir, karena Islam tadi membebaskan manusia dari kuasa-kuasa yang kuasa-kuasa magi tradisional yang bertentangan dengan Islam. Bayangin dulu itu kisah-kisah tentang Arab jahiliyah yang sering kita dengar, pandangan mereka tentang perempuan, tentang mengundi nasib, tentang tentang kuasa kelelakian yang diukur berdasarkan kemampuan misalnya kemampuan menaklukkan orang dan sebagainya. Kita tidak mungkin hidup dengan cara seperti itu kan. Kita mungkin tidak akan rela, tidak akan maulah hidup dengan kondisi sangat purba seperti itu. Atau dulu di Indonesia ada misalnya ritual-ritual pengorbanan anak perempuan, kan disembelih kalau mau mau hari panen raya gitu ya, atau pengobatan-pengobatan yang berdasarkan perdukunan, perempuan hamil mau pendarahan bukannya diobati secara medis, malah dikasih ramuan-ramuan yang belum tentu higienis dan belum tentu teruji, akhirnya malah jadi infeksi dan sebagainya. Nah itu kan artinya kuasa-kuasa yang bertentangan dengan Islam. Nah, Islam itu hadir untuk membebaskan kita dari itu semua gitu. Ya, kebebasan manusia. Nah yang kedua dari paham sekular, ini kaitannya dengan isu yang lebih kontemporer, isu Islam dan sekularisme. Tapi kita lewatkan dulu lah nomor 2. Ya.
Ini semua poin-poin untuk menjadi prasyarat dulu nih. Kita belum masuk pembahasan kebudayaan Melayunya nih. Ini hanya singgung-singgung, hanya asas-asasnya saja ya tentang siapa itu Syed Naqib, bagaimana pandangannya mengenai agama dan kebudayaan, dan juga pandangannya mengenai Islamisasi. Tadi ya bahwa itu bukan sekadar konversi ya, tapi pembebasan manusia. Nah, sekarang kita akan beralih ke ya, budaya Melayu Islam. Menurut saya, budaya Melayu Islam itu berlangsung selama banyak 3 tahap. Ya. 3 tahap. Tahap yang pertama, ini gimana ya? Ada tadi kalau salah ada rincian. Iyalah. Yang pertama, fikih ya. Tahap fikih. Ya, di mana keislaman masyarakat itu ya tadi sangat ditentukan oleh penguasa yang mengajarkan menentukan hukum-hukum pada rakyatnya, kan? Tapi rakyat itu tidak masih memahami ke Islam itu secara kabur karena ini juga masa transisi dari kehidupan pra-Islamnya gitu. Ya. Kehidupan pra-Islamnya tadi kehidupan ya Hindu Buddha gitu kan. Nah, yang kedua tahap pandangan hidup tentang pandangan hidup Islam ya. Di sini ada pembelajaran dari kalam ya, dari tasawuf ya, yang masukkan rasionalisme. Nah, inilah masa di mana ya tahap pandangan hidup ini nama-nama tadi ya seperti Hamzah Fansuri, Nuruddin Araniri, Abdurrauf Singkel itu yang nama lainnya itu Syekh Kuala ya. Itu jadi nama universitas di Aceh kan, Universitas Syekh Kuala. Terus ada Yusuf Al-Makassari, Samsudin Sumatera dan sebagainya. Nama-nama itu memperkenalkan untuk pertama kalinya dalam tradisi kebudayaan adalah tadi sistem tanda dan pemaknaan orang-orang Melayu Nusantara itu istilah-istilah yang rumit, yang filosofis, ya, istilah-istilah ya, yang tidak ada padanannya dalam tradisi mereka sebelumnya, baik tradisi Sriwijaya, Majapahit atau kerajaan-kerajaan lain yang kita pelajari di sekolah atau teman-teman sekarang pelajari di kampus ya yang belajar sejarah, itu tidak ada. Apa itu? Yaitu bahasa-bahasa dalam kosakata ya, khazanah, kalam, tasawuf ya, dan falsafah. Kita misalnya mengenal kata wujud gitu. Wujud itu tidak ada padanannya dalam tradisi intelektual sebelumnya. Dalam disertasinya ya tentang Hamzah Fansuri, Syed Naqib menunjukkan bahwa kata ada itu, ini sambil mencatat aja. Ini ada gitu ya kalau bahasa. Wujud itu kan dari bahasa Arab Islam ya. Nanti dalam tradisi ilmu kalam kita mengenal dia sifat Allah yang pertama, wujud, tidak makom, mukhalafatul hawadits dan seterusnya. Nah, kata wujud ketika diperkenalkan pertama kali oleh Fansuri gitu ya melalui syair-syairnya, itu mengubah penggunaan istilah kata ada yang sebelumnya dalam tradisi Islam, dalam tradisi pra-Islam gitu ya, itu selalu memerlukan kata imbuhan berada. Berada. Kita bisa lihat. Berada. Atau sebenarnya ini mirip dengan bahasa Inggris, being gitu ya. Being itu kan itu ya ada ya, to be itu adalah kata hubung yang membuatnya menjadi ada. Tapi kata being itu
dia berada seperti playing namanya. Dia imbuhan sufiks kalau itu prefix depan itu yang diperlukan untuk memberi keterangan supaya kata ada itu tetap bermakna. Inilah gampangnya ya. Kalau saya bilang apa berada di mana Pak sekarang? Kartosuro, Mas. Apa? Kartasura. Kartosuro ya. Apa sore ini ya Kamis berada di Kartosuro. Walaupun secara tidak baku bisa bilang ada di Kartosuro sih, tapi sebenarnya kan kalau berada di Kartosuro gitu kan. Artinya apa itu harus dipahami sebagai sesuatu yang menempati ruang dan waktu gitu kan. Kan saya nggak mungkin bilang apa itu berada di Finlandia tahun 1500 ya kan gitu kan, nggak mungkin tuh. Pasti saya memerlukan kata berada untuk subjek bernama apa yang ada di ruang dan waktu tertentu. Nah, dengan kata wujud gitu ya, berada ini bisa didirikan begini dengan A besar, ada. Tapi Allah ada, wujud. Kenapa Allah tidak kenapa wujud itu memberi makna baru dan lebih kuat, dan itu untuk pertama kalinya dalam tradisi berbahasa Melayu ya, karena kata ada itu bisa berdiri tanpa ruang dan waktu. Bagaimana Allah wujud idambakum khalaqatuhu lil hawadits dan seterusnya ya. Nah, Allah itu tidak berawal, tidak berakhir. Yang awal dan yang akhir adalah Allah juga. Allah itu tidak bertempat, gitu ya, karena Allah masuki dari tempat, dan itu tempat adalah makhluknya, atas bawah segala macam. Itu pertama kali diperkenalkan oleh intelektual oleh ulama Islam ya, di dalam kesadaran diri berbahasa dan berbudaya masyarakat Melayu. Ini baru satu contoh, belum contoh-contoh lain. Ilmu misalnya. Kata ilmu itu teman-teman, kalau kita belajar tradisi makna uraian makna ilmu dalam Islam gitu ya, itu sangat canggih, sangat filosofis, dan itu berbeda dengan kata modern science maupun kata lama di dalam budaya kita, dharma gitu ya kan. Kalau saya sekarang kuliah di Sanata Dharma. Tadi Mas Sunardi saya kira dosping saya nih, ngawasin dosping ini, ternyata bukan, Sunardi Bogor. Sanyata itu kenyataannya senyatanya ya, hasil dari kasunyatan gitu, hasil dari belajar, tapi bukan belajar menuntut ilmu juga, bertapa gitu ya, kasunyatan, terus dia dapat dharma. Tapi kata dharma di situ tidak merujuk pada sesuatu yang kita maknai sebagai ilmu, apalagi dalam tradisi Islam disebut ilmu ya, di mana dia ada kaitannya dengan objek material, objek formalnya, metodenya, sumbernya, hierarkinya, hubungan satu sumber dengan sumber yang lain, bagaimana menjustifikasinya, itu kan ilmu dalam Islam ya. Tapi kalau dharma itu ya, saya nih tiba-tiba ngilang gitu ya, apa nyariin alam kemana nih ya, teman-teman nyariin, tiba-tiba saya datang dengan keadaan gembel, di berapa tahun kemudian saya bilang saya sudah kasunyatan, saya memperoleh dharma gitu. Ya, dharma itu adalah pencerahan rohaniah, kemudian berisi penglihatan tentang masa depan, masa lalu, masa kini, baik buruk, sial dan untung dan sebagainya, yang benar-benar tidak ilmiah gitu. Nah, kata ilmu itu bukan sembarangan, itu bukan nggak sengaja misalkan curi masukin kata ilmu gitu kan, bukan. Itu masa di mana pengislaman bahasa itu terjadi, dan juga pengislaman cara pandang gitu. Untuk pertama kalinya kita mengenal ada kata ilmu dan juga makna yang benar, yang menyeluruh. Bahkan nanti kaitannya dengan alam, kaitannya dengan al-alim, yakni Allah dan sebagainya, itu sangat kaya. Nah, demikian juga istilah-istilah lain ya, adil,
adab gitu ya, akal itu kan hebat sekali. Ada akal, ada entitas dalam diri manusia yang itu berpikir dan memperoleh ilham gitu dari Allah. Akal, ada ruh, ada nafs, ada qalb, ya. 4 nama untuk satu entitas yang sama dan sebagainya. Itu kita serap betul-betul tuh ya. Bayangkan ya, sekarang nih, kamu online ini pakai apa, laptop atau smartphone? Pakai laptop dengan kamera smartphone. Nah, laptop dengan kamera smartphone. Laptop sama smartphone itu bahasa mana? Bahasa asing kan? Ya. Kenapa bahasa asing? Karena dia kan belum pernah ada dalam kebudayaan kita, ya enggak? Ya. Kita baru tahu ada tadi ada namanya laptop, smartphone, ya dulu ya handphone, Symbian, zaman-zaman itu kan. Itu ya karena adanya kebudayaan yang lebih unggul, lebih mampu mengolah materialitas menjadi kompleks ya, dengan kecerdasan yang dititipkan gitu ya, sedemikian rupa sehingga jadi produk tadi namanya itu laptop, handphone, internet dan sebagainya. Makanya kita serap itu sekarang ya kan. Ya, paling kita hanya menyesuaikan dengan pelafalan kita gitu ya, komputer jadi K gitu, dari C komputer gitu ya, jadi kami komputer. Handphone saya nggak tahu gimana serapannya. Ponsel ya, jadi ponsel, telepon selular itu kan sama aja kayak cellphone gitu. Cellphone di Amerika disebut cellphone, di Eropa disebut mobile phone. Nah, tapi ponsel itu ya hanya kembalikan aja, diterangkan menerangkannya, jadi disesuaikan dengan gaya berbahasa kita. Nah, jadi sesuatu yang material saja, sesuatu yang benda saja itu kita serap ya, kita menyerap, kita perlu menyerap bahasanya karena dia tidak ada padanya dalam diri kita ya, dalam diri kita. Dulu itu saya ingat sekali Kompas ingin menyebut tablet ya, tablet smartphone itu yang 7 inci ke atas itu dengan kata sabak. Sabak itu adalah batu, zaman dulu tuh dipakai oleh simbah-simbah kita buat tulis, batu tulis lah gitu ya. Tapi nggak berhasil. Bukan hanya karena tidak ada yang memedulikan Kompas, tapi memang realitas yang dituju benar-benar ya beda gitu. Nah, tablet ya tablet, sesuatu yang baru, bukan sabak batu yang ditulis-tulis pakai kapur, itu bukan. Nah, intinya ada sesuatu yang kompleks, yang canggih, yang rumit, dan belum pernah ada tendensinya belum pernah ada keserupaannya di dalam kebudayaan kita. Maka kita mengambil itu dan menyerap namanya gitu ya. Dan demikian juga akal, nafs, qalb, ruh, banyak sekali. Saya ada buku yang lumayan baru itu, saya bukan buku lumayan baru, buku lama diterbitkan kembali oleh Kompas, karya Profesor Abdul Hadi WM, itu dosen saya di Universitas Paramadina. Beliau disertasinya juga tentang Hamzah Fatsuri, tapi sisi estetikanya saja. Nah, dia itu ada lampiran tuh, di bagian belakangnya lampiran istilah-istilah Arab Islam yang diperkenalkan oleh Hamzah Fatsuri ke negeri kita, ke bahasa Melayu, dan kita serap sama-sama sampai sekarang. Ya, itu kemudian beliau data, dan itulah daftar istilah-istilah Arab Islam yang diperkenalkan, dan itu sangat mempengaruhi cara berpikir. Mempengaruhi cara kita berpikir dan menyebut realitas. Saya sampai jam berapa ini? 5 menit lagi, Mas. Oke, 5 menit lagi. Dibuka pertanyaan dulu, nanti kalau tidak ada bisa lanjut ke bagian bagaimana kemudian Syed Naqwi berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran orientalis, dan itu selanjutnya bagaimana counter dari Syed Naqwi sendiri, begitu. Ini yang pengen saya akhirkan sebagai pertemuan sebagai 5 menit terakhir nih, pertemuan dengan Barat. Nah, kata beliau ya, di tahap ketiga ya, ketika kita berjumpa dengan Barat, nah itu ada hal yang
memang ambigu. Di satu sisi, Barat itu menegaskan kembali sifat-sifat cara berpikir rasional, cara menghargai individualitas, ya, cara menjunjung intelektualitas, itu yang memang sudah disiapkan oleh Islam. Akan tetapi rasionalitas, rasionalisme, individualisme, intelektualisme yang diperkenalkan Barat itu adalah sesuatu yang lain, yang sekular. Gitu. Di masa ini umat Islam mengalami banyak kebingungan ya, karena tidak kembali ke makna-makna dasar bahasa Islam yang sudah diwariskan di tahap kedua gitu. Ya, melainkan ya tadi kebudayaan itu kan sistem tanda dan makna. Ketika tidak dijaga oleh komitmen dan kesadaran, maka tanda dan pemaknaan itu akan tercampur begitu saja dan menghasilkan kebingungan demi kebingungan. Misalnya kalau kita bicara ilmu, ya, ada sains, ada ilmu, kita bingung dengan maknanya. Ada adil, dan juga ada justice, misalnya teori keadilan. Kita belajar teori keadilan di kampus Barat, kemudian kita cari padatannya dengan di bahasa kita ketemulah kata adil. Tapi theory of justice yang berkembang dalam tradisi filsafat Barat, itu kan tidak serta-merta sama dengan makna adil adalah yang ada di bahasa kita. Nah, inilah perjumpaan-perjumpaan ini yang masih terasa sampai sekarang gitu ya. Ditambah lagi, Barat pun secara aktif, nah ini orientalisme di sini. Barat pun secara aktif menafsirkan khazanah kekayaan Islam di Indonesia ini, baik di Melayu dan apalagi di Jawa gitu ya, dengan cara otoktoni. Nah ini otoktoni, apa itu otoktoni? Bahwa pandangan bahwa penerimaan masyarakat berdasarkan kemiripan dan ya, nah ini akar orientalisme di sini. Saya bukan orang yang mendalami itu ya, bukan orang yang mendalami kebudayaan Jawa sampai rinci, kayak Ustaz Arif ya, terus untuk kebudayaan Melayu gitu ya. Tapi ini landasan epistemologi seperti ini. Orientalis ya kerap menyebut baik sengaja atau tidak sengaja, tapi lebih sering sengaja sih ya. Apa yang dihasilkan Islam dalam ekspresi kebudayaan Melayu maupun Jawa itu adalah kelanjutan begitu saja dari apa yang sudah hidup di masa-masa pra-Islam. Islam punya tasawuf, ya, pra-Islam Hindu-Buddha tadi punya kasunyatan, bukan kasunyatan, punya apa namanya, ya punya dharma, punya atman, punya ajaran-ajaran apapun itu ya. Oleh Barat kan dikategorikan dengan satu istilah saja, mystics. Nah, mysticism. Dan bagi mereka mysticism sudah pasti sesuatu yang tidak bisa diverifikasi secara rasional dan mengukuhkan kebudayaan yang feodal, ya, di mana adanya hierarki ketuanan, hierarki kemuliaan dan sebagainya. Ini otoktoni. Dan nanti turunan-turunannya itu terus ya sampai ke ibadah, misalnya cara beribadah orang Islam di tanah Melayu Nusantara ini itu beda dengan ibadahnya Arab gitu dan sebagainya. Ini otoktoni nih. Kenapa muncul otoktoni tadi ya, entah sengaja atau tidak, karena mereka nggak punya pandangan tadi tentang Islamisasi, yakni Islam sebagai sesuatu yang tanzil itu membebaskan manusia yang ada di dalam alam budayanya ini. Islam yang tanzil dari Allah itu membebaskan manusia di alam budayanya. Mereka nggak punya konsep itu. Yang mereka punya ya ketika berbicara mengenai perjumpaan dua entitas kebudayaan itu hanyalah ya akulturasi atau asimilasi Nah, makanya mereka nggak ngerti Islamisasi. Mereka cuma mengenal akulturasi dan asimilasi. Apa itu akulturasi? Akulturasi ya adalah upaya penyesuaian diri satu kebudayaan ya, agar lebih diterima dengan kebudayaan yang lain. Nah, sedangkan asimilasi adalah percampuran dua kebudayaan menghasilkan kebudayaan yang baru. Jadi ketika mereka berbicara kehadiran Islam di negeri Melayu atau di tanah Jawa, ya
selain kosakata mereka yang sangat terbatas mengenai istilah-istilah kunci dalam Islam yang sudah hidup dan sudah menyerap di dalam kebudayaan masyarakat kita, dan mereka juga tadi hanya memahami relasi yang satu din, yang satunya budaya itu dengan cara akulturasi atau asimilasi. Maka mereka bilang ya Islam ini nggak ada pengaruh besarnya karena yang dominan, yang paling utama dari kebudayaan Melayu ataupun Jawa adalah ya kemelayuannya itu sendiri atau kejawaannya itu sendiri. Islam itu seperti cat tipis ya di luar, kalau dilepaskan pun ya dilepaskan pun ya dia tidak akan mengubah bentuk benda itu secara keseluruhan. Nah, otoktoni akulturasi dan asimilasi ya bisa kita sebut sebagai hal yang dikritik secara besar-besaran oleh Syekh Nagib Al-Atas ini ya, ketika beliau berbicara tentang Melayu Islam. Nah, sebagai penutup beliau nanti sebelum kita jawab. Jadi beliau memperkenalkan istilah budaya Islam. Apa itu budaya Islam? Ya budaya Islam adalah budaya yang berpandangan hidup Islam ya, yang bahasanya ya itu pasti dipengaruhi oleh Islam, baik dengan cara penyerapan ya, seperti bahasa Melayu maupun cara pemaknaan baru seperti banyak terjadi pada bahasa Jawa misalnya. Itu Mas Irfan Afifi di Langgar.co di Yogyakarta bisa dengan baik menemukan itu. Nah, itulah kebudayaan Islam, dan itu adalah ekspresi kepelbagaian di dalam kesatuan yang sama, kesatuan Islam itu sendiri, kesatuan makna-makna yang sama. Kalau kita bicara ilmu, orang Jawa, orang Melayu, orang Turki, orang Arab sendiri, itu kita bisa sama, berbagi makna yang sama. Bicara jiwa, bicara ruh, bicara nafs, bicara akal, bicara keadilan, bicara adab, ya, dan sebagainya. Walaupun ekspresi-ekspresi kita berbeda-beda. Kita bukti bahwa ya Islam yang secara hierarkis yang lebih tinggi dari apapun gitu ya, karena dia bukan berasal dari manusia saja. Ya, melainkan yang berasal dari Allah yang dijaga memang oleh para pewaris-pewaris Nabi yang ulama. Itu saja dulu dari saya. Ini mohon maaf kalau saya tidak mendalam ya. Saya coba menyesuaikan bahasa. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Sebelum kita lanjutkan untuk bahasan mengenai bagaimana itu orientalisme, jika nanti masih ada waktu untuk memperdalamnya ya. Mungkin dari teman-teman yang sudah hadir pada kesempatan sore hari ini, ada yang ingin mengajukan pertanyaan, baik lewat kolom chat maupun raise hand. Kalau mau ada yang ingin bertanya, monggo, silahkan. Ya, ada satu itu atas nama Febri Daus. Silahkan, Mas. Ya, terima kasih. Mau bertanya ke Mas Alam, Mas. Jadi kan kata Mas, Islam itu ada sesuatu yang sifatnya tanzil yang menurut Barat itu tidak bisa diverifikasi. Nah, bagaimana menjawab problem bahwa sesuatu yang tidak rasional dan tidak empiris itu tidak bisa diverifikasi? Karena kan di Islam juga ada misalnya kabar sodik atau misalnya yang disebut juga yang keempat itu kan ada juga saya lupa itu kan ada empat saluran ilmu ya. Apa satu lagi Mas? Intuisi, ilham. Ya. Ilham ya. Nah, itu bagaimana menjawabnya agar itu juga bisa diverifikasi itu adalah benar seperti itu. Ya, makasih. Langsung jawab apa gimana nih? Ya, mungkin ada satu lagi dulu sebelum dilanjutkan. Ya, langsung lanjut aja, Mas. Ya, jawab. Bisa dijawab, Mas. Ya, jadi begini, cara menjawabnya tergantung dengan siapa kita berbicara. Kalau dengan sama Muslim, ya kita jelaskan bahwa sumber-sumber ilmu dalam Islam itu ya jelas gitu ya. Maksudnya ya tadi tuh bahwa sumber ilmu dalam Islam ada khobar sodik, ada Quran, Sunnah, para ulama yang menafsirkan itu dengan kesungguhan dan intuisi lah.
pengalaman penglihatan, itu juga tetap harus diverifikasi melalui sunnah, melalui syariat. Terus putus ya. Tes. Sudah nyambung lagi. Halo? Ya, Terus kalau saya apa? ya. Ya, jadi saya ulang lagi sedikit. Ya, dalam Islam itu kita jawaban itu tergantung pada dengan siapa kita berbicara ya. Kalau dengan sesama Muslim yang kita jelaskan apa itu epistemologi Islam. Ya, karena kalau dia Muslim, sekuler dia, ya maksudnya dia mengaku itu, gitu ya. Kecuali dia yang jelas agamanya Islam hanya KTP, hanya sosial saja. Jadi kalau itu kondisi yang pertama, kita jelaskan epistemologi Islam, sumber-sumber ilmunya, hubungan satu sama lain, verifikasinya satu sama lain, juga justifikasi dari pernyataan-pernyataan ilmiah. Karena memang kerap kali tadi ya ada orang yang mengaku waliullah, ya, wali ghost, ya. Orang yang mengaku meraih kasunyatan, meraih hal sebagainya, tapi menyelisih syariah, menyelisih rasionalitas, ya. Atau ya tidak ada manfaatnya juga klaim-klaim tersebut untuk tentang kehidupan modern kita. Nah, itu hal seperti itu ya bisa kita verifikasi, kita bisa nyatakan sebagai sesuatu yang keliru. Ini yang dulu tidak bisa diverifikasi. Tadi ya saya bilang Dharma, Atman, gitu ya. Itu kan sesuatu yang benar-benar subjektif, dan dia tidak bisa diverifikasi. Kalau dalam Islam, ya dia bisa diverifikasi melalui wahyu, melalui sumber-sumber yang lebih tetap, gitu, melalui rasionalitas kita sendiri. Nah, jadi begitu. Nah, kalau orang menggugat pernyataan itu karena posisinya ya sekular, ya ateis, gitu ya, atau dia orientalis tadi, ya kita harus jelaskan lebih panjang lagi, ya, apa-apa yang dimaksud dengan ada apa yang disebut dengan ilmu, pengetahuan dan seterusnya, gitu, satu sama lain. Misalnya gini, ada satu buku sebenarnya menarik ya, Richard King, teman-teman bisa unduh di situs unduh buku kesayangan kita semua, gitu ya. Orientalism, Postcolonialism, and Religion. Nah, itu Richard King, dia orang Barat, orang Inggris, tapi dia dengan jujurnya yang membongkar bias-bias orientalisme yang banyak digunakan masyarakat Barat ya untuk mengkaji masyarakat di luar dirinya, gitu. Misalnya tadi mereka menyederhanakan seluruh hal-hal yang sifatnya pengalaman ruhaniyah ya dari masing-masing agama itu ke dalam satu istilah namanya mistik, gitu. Dan atau mereka juga di saat yang setelah itu mereka mencurigai setiap praktik mistik sebagai upaya mengekalkan feodalisme. Ya, feodalisme artinya kekuasaan berdasarkan tanah sebenarnya. Tapi dalam hal mistik ya artinya kekuasaan berdasarkan hierarki klaim-klaim rohaniah tertentu. Ya, jadi saya ini bisa aja nih mengaku paling suci, paling benar di hadapan kalian dan kalian harus mengikuti saya. Tadi hanya gara-gara saya misalnya bertapa di mana ya, di gunung manalah gitu kan, di kutub utara gitu. Saya pulang-pulang, saya masih sehat, masih segar, saya mengaku mendapat atman, mengaku mendapat dharma, itu kemudian kalian percaya, kalian melayani saya apa yang saya mau. Itu memang bisa terjadi, ya. Tapi dalam Islam itu jelas adalah suatu yang batil, otoritas palsu, gitu. Nah, karena dalam Islam ya kewalian, apalagi ya kedekatan pada Allah, keruhaniah, status khawas ya, kekhususan diantara yang khusus lagi dalam hal ilmu-ilmu yang seperti ma'rifah yang sufistik itu tetap dijaga oleh syariat, oleh wahyu dan oleh Quran dan Sunnah, diverifikasi dan juga oleh kelakuan seharian kita, gitu. Dan itu justru tidak membuat kita menjadi feodal, tapi justru membuat seorang kita, misalnya seorang ulama itu tidak menjadi feodal, mereka menjadi lebih alim, lebih adil. Nah, ini yang kerap kali tidak bisa dipahami oleh orientalisme, yang harus kita juga kalau ada orang dari jenis kedua, ya pertama-tama kita gugat bias-biasnya itu dulu, gitu. Kita tunjukkan bahwa bias-biasnya memang mungkin hanya berlaku mungkin tepat bila berlaku di dalam konteks Eropa, gitu ya, di mana ada tukang sihir kan juga ada di Eropa, mitos-mitos
horn apa, atau ada juga feodalisme atas nama Kristianitas, atas nama gereja, ya kan, yang tadi tuh mengatasnamakan kedekatan dengan Tuhan dan sebagainya, terus dikekalkanlah kuasa atas kepemilikan manusia. Memang berlaku di sana, tetapi dia tidak bisa diuniversalisasi begitu saja. Jadi itu jawabannya. Yang pertama sesuaikan dengan Islam, yang kedua kita tunjukkan bias-bias orientalisme sebelum kita berdialog ya, diskusi tentang hal-hal tertentu. Baik, ini di kolom chat sudah ada satu pertanyaan lagi. Perlawanan Alatas kepada orientalisme apa hanya dalam ranah akademis, utamanya sejarah dan filsafat saja? Dari Saudara AR Sawunggaling. Monggo Mas, silakan. Ya, makasih AR Sawunggaling. Ya jawabannya iya ya, ranah akademis. Karena apalagi ya, kalau ranah fisik, ini nggak pernah tentang orientalis. Kalau secara akademis ya itu tadi, beliau banyak membantah syubhat di buku beliau, hampir sebagian besar buku beliau tentang Melayu itu mengkritik gitu ya, dari mulai tadi the oldest known of some aspect of Sufism and practice and as understood and practice among Malays, Al-Qaid, Nasafi gitu ya. Ada buku beliau the oldest known of Malay manuscript, ya, manuskrip Malaysia tertua yang bisa dijangkau sejauh ini, yakni kitab Al-Qaid An-Nasafi. Beliau tunjukkan bahwa kitab akidah di masa lalu, abad-abad berapa belas itu saya lupa persisnya, itu sudah berbicara mengenai isu-isu epistemologis, ya, tentang realitas bahkan. Jadi begitu canggihnya. Jadi kalau kita ngaji akidah nggak secanggih zaman itu, berarti kita tertinggal jauh dari leluhur kita. Dan beliau tunjukkan bahwa itu bukan kitab akidah salah-salan gitu. Dibawanya pun bukan oleh orang sekadar pedagang asal-asalan gitu ya, yang hanya transit, tapi dibawa oleh para ulama-ulama besar gitu, mengandalkan sumber-sumber Arab ya. Jadi kebanyakan orientalis ini banyak bukan sumber Arab, jadi mengandalkan sumber lokal, sumber Melayu dan Jawa lokal ataupun sumber Cina. Beliau tunjukkan dengan sumber Arab yang sezaman dan rekonstruksi sedemikian rupa secara metodis. Itu ya beliau tunjukkan bahwa yang hadir di negeri kita adalah ulama-ulama yang besar gitu ya. Ya tentu saja di samping para pedagang juga gitu ya. Tapi mereka para pedagang itu perannya tidak signifikan dibandingkan para ulama. Kitab-kitab yang diajarkan juga kitab-kitab yang besar, yang salah-salah. Nggak mungkin kita bawa kitab berat ya. Misalnya apa nih kalau tren-tren zaman sekarang. Yuval Noah Harari kan lagi ke tren tuh di Gramedia tuh. Anak-anak edgy Twitter kan pada suka tuh baca Yuval Noah Harari, dikit-dikit motif Yuval Noah. Nggak mungkin kan Anda ikut program apa misalnya Indonesia Mengajar, masih ada nggak Anies Baswedan, terus Anda diutus ke pedalaman tertentu, Anda ngajarin Yuval Noah Harari gitu kan, nggak mungkin gitu. Nah tapi kalau itu adalah sesuatu yang disengaja untuk menghasilkan masyarakat baru yang lebih beradab, yang lebih Islami, civilized gitu ya, nah, itu sangat mungkin, dan itulah yang terjadi di masa-masa itu gitu. Jadi ulama-ulama memang hadir ya untuk berdakwah ya, bukan dakwahnya bukan sekadar sampingan, tapi memang secara sengaja mengislamkan, mengajarkan ilmu-ilmu yang hakiki gitu ya pada masyarakat kita. Nah itu beliau bantah banyak pandangan orientalis yang melupakan secara sengaja atau tidak sengaja aspek-aspek itu. Makanya kan sekarang kita belajar di sekolah kan masih kan Islam dibawa oleh pedagang ke Gujarat gitu ya. Kalau pedagang dan hanya untuk kepentingan berdagang, ya tentu nggak akan hadir bahasa Melayu Islam yang tadi yang sebegitu kuat, yang sebegitu ilmiahnya gitu ya, yang secara sengaja terus-menerus diperkenalkan, dibudayakan. Gitu. Ya kan, kalau diperkenalkan sekali dua kali mungkin bisa, tapi kan nggak akan hidup sebagai kebudayaan. Tapi dia harus terus hidupkan, bicara hal-hal yang juga rumit. Kalau cuma sekadar bahasa pasar, yang Melayu pasar masa itu ya sudah ada ya, dan bahasa pasar itu sampai sekarang nggak pernah rumit ya kan. Anda di pasar, Anda paling belanja tawar menawar ya, nyebut nama ikan, ngomongin orang ya kan, begitu aja di pasar ya kan, ngobrolin bola, ngobrolin dukun, ngobrolin klinik, apalah. Nah, di pasar kan cuma sebatas itu. Gak mungkin Anda di pasar bicara tentang ontologi gitu kan, yang lagi beli ikan Pak, secara filosofis
konsep ikan ini adalah, itu nggak mungkin. Anda nggak mungkin bicara hal yang rumit. Tetapi menunjukkan bahwa justru bukan peran signifikan para pendekat itu, bahkan para ulama dan juga dakwah ulama dari keilmuan yang dihasilkan itulah yang membentuk kebudayaan Melayu Islam. Nah, jadi gitu ya, peran beliau banyak di buku-bukunya, The Origin of Malay Syair, ya, beliau tunjukkan peran-peran Islam dalam bentuk syair, dalam bentuk ya syair, ya gurindam, bentuk-bentuk sastraan baru lah, ya, rubaiyat gitu, AABA, ya, A B selesai, ya, itu itu yang dua lari aja. Pokoknya adalah bentuk-bentuk itu bukan hanya sekadar bentuk-bentuknya teman-teman ya. AB kan pantun gitu ya, AABA rubaiyat ya, AB itu apa tuh, haji itu gurindam, AA gurindam, AB itu apa lupa saya. Pokoknya bukan hanya genre-genre itu saja yang kita hafal dan dengan mudahnya kita jawab di ujian nasional ya ketika belajar bahasa Indonesia. Tetapi hal itu juga berkaitan dengan isinya gitu. Bagaimana syair Melayu itu ketika Islam hadir benar-benar bukan hanya memperkenalkan bentuk-bentuk sastraan yang baru, tapi memperkenalkan isinya, makna-makna yang kuat. Ya, tadi itu hampir pasti memperkenalkan dalam syair-syairnya istilah-istilah Arab Islam, dan kita kemudian masyarakat audiensnya yang mendengarkan masa itu dan menghidupkannya sebagai kebudayaan itu berubah cara berpikir perlahan-lahan. Nah, jadi gitu ya, itu The Origin of Malay Syair. Terus di Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu, pidato profesorat beliau di Universitas Kebudayaan Malaysia. Nah, itu juga beliau banyak mengkritik historiografi, gambaran sejarah yang dikonstruksi dibangun para orientalis, yang salah satunya tadi otoktoni tadi itu, bahwa gambaran sejarah umat Islam di negeri Melayu Nusantara ini ya hanya kelanjutan dari yang lampau, yang Hindu Buddha, yang klinik mistik itu, yang klinik yang tahayul itu, kelanjutan karena masyarakatnya menerima dengan begitu saja kemiripan-kemiripan yang ada. Yang beliau tegaskan bahwa penerimaan masyarakat Muslim saat itu justru penerimaan masyarakat Melayu Islam, penerimaan masyarakat Melayu terhadap Islam di masa itu justru karena adanya pembedaan yang tegas, dan para ulama menjelaskan pembedaan tegas itu, penjelasan realitas dari Hindu Buddha sebelumnya maupun ketika Islam hadir. Dan dari historiografi itu juga beliau tunjukkan bahwa misalnya warisan peradaban itu yang paling utama adalah bahasa, ya, bukan artefak. Artefak itu ya fakta yang artistik saja. Memang bagus ya kalau kita berkunjung candi gitu ya, kita suka tuh lihat ukirannya cakep gitu ya, ukurannya indah, dan seterusnya, ada cerita-cerita yang dibangun di situ ya kan, Borobudur yang paling besar, kita kagum lah walaupun tidak tahu itu konstruksi benarnya atau tidak gitu ya. Tapi yang paling utama ya, tapi itu semua kan tadi itu hanya batu, hanya benda gitu ya, bukan pandangan terhadap realitas sebagaimana terdapat pada bahasa, dan Islam mewariskan itu gitu. Ya, Islam mewariskan itu. Masjid-masjid besar, Masjid Jami, ibaratnya masjid terbesar di Indonesia, apa Istiqlal, terus apa yang di Makassar juga ada di Tuan Kamil tuh ya kan, itu kan modern semua kan. Artinya kalau mau diperbandingkan sebagai artefak, itu kan baru modern semua tuh yang besar-besar itu. Ya dulu sih ada katanya Demak juga besar, kalau kita ke Masjid Demak sekarang itu kan ya memang lumayan ya, bagus gitu ya, karena dia pusat pemerintahan juga. Tapi memang perbandingannya memang bukan dengan artefak, melainkan tadi dengan kalau bahasa antropologi yang dengan mentifak, ya, fakta mental yang hidup dalam bahasa itu. Itulah yang memberadabkan kita gitu. Nah, jadi kalau kita mau beradab, ya kita harus kembali kemana-mana. Utama itu ya, apa itu ilmu, kalau kita pahami lagi betul-betul sesuai Islam. Jangan sampai ya karena kita tadi ada di tahap ketiga atau mungkin sekarang tahap keempat di mana modernisasi dan pasca modernisasi sudah terjadi, kita bingung dengan makna-makna Islam yang tetap itu. Ya, kita masih menggunakannya, kita masih gunakan kata ilmu, kita masih gunakan kata alam, kita masih gunakan kata adil, hakim, hikmah, dan sebagainya, tapi maknanya berkacau balau. Coba lihat sekarang Kamus Besar Bahasa Indonesia.
itu kacau betul-betul. Karena Kamus Besar Bahasa Indonesia itu kan dia hanya merekam percakapan yang hidup di masyarakat. Ya. Kalau masyarakatnya kacau, akibat ilmu yang kacau, ya akhirnya bahasanya juga kacau. Nah, Islam itu mewarisi itu, bahasa Islam, bahasa Arab Islam, bahasa Melayu Islam itu adalah warisan ulama kita yang lebih berharga dari bangunan-bangunan apapun gitu. Nah, ini yang tidak diperhatikan oleh para orientalis gitu kan. Nah, saya takut jelaskan itu. Itulah kira-kira pendapat saya. Baik, terima kasih. Ini di laptop saya waktu sudah menunjukkan pukul 17:27 waktu Indonesia bagian Barat. Mungkin untuk materi pada hari ini bisa dicukupkan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada kegiatan Pekan Sejarah dan Kebudayaan Ramadan 1443 Hijriah pada bagian 4 pada hari ini di Zoom meeting. Kemudian nantikan kembali materi yang tidak kalah menarik pada besok hari Selasa tanggal 19 April 2022 dengan materi dan pengumuman link Zoom yang nanti menyusul paling tidak H-1 atau kurang dari 2 jam setelah kurang dari 2 jam sebelum materi dimulai begitu. Baik, dari kami cukup sekian. Selamat menyambut berbuka puasa bagi teman-teman yang sedang berpuasa. Terima kasih. Ada kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, kami semua